Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bagan Sinembah, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Bagan Sinembah, yang kami hormati Bapak Ketua BKM beserta jajarannya, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Isya, tarawih dan witir, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan dan sunnah-sunnah yang kita amalkan, kelak di yaumil mahsyar kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami sekalian, malam ini saya mengambil tema hakikat kebahagiaan. Bapak Ibu, semua manusia yang hidup mendambakan kebahagiaan. Betul Bu? Ada nggak orang mau susah? Pasti semua orang mau bahagia. Orang kota mau bahagia, orang desa mau bahagia, laki-laki mau bahagia, perempuan mau bahagia, anak-anak mau bahagia. Semua orang mau bahagia. Nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang ingin sengsara. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini, kebahagiaannya telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu contoh. Ada makhluk Allah yang namanya ikan. Bu, ikan ini kebahagiaannya telah ditetapkan oleh Allah hanya ada dalam air. Manakala ikan coba-coba lari daripada ketetapan Allah. Misalnya ikan melihat di darat banyak makanan, kemudian dia lompat ke darat. Apa yang terjadi, Pak? Maka dia akan binasa. Dia akan sengsara. Kenapa? Dia lari daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang namanya cacing. Cacing ini kebahagiaannya telah ditetapkan oleh Allah hanya ada dalam tanah. Seandainya cacing melihat di atas tanah banyak makanan, kemudian dia keluar ke atas tanah, apa yang terjadi? Datang ayam dipatok ayam, datang bebek disosor bebek. Apalagi kalau jumpa anak-anak yang mau pergi mancing, ya kan? Dimasukkan ke pancing sengsara, binasa. Kenapa? Karena dia mencoba lari daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang namanya manusia, kebahagiaan kita manusia telah ditetapkan oleh Allah hanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita orang kaya, kita taat kepada Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kebahagiaan dalam hati kita. Dalam Al-Qur'an sudah dicontohkan oleh Allah. Makanya Al-Qur'an itu Allah katakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Qur'an sudah ada contoh orang yang kaya tapi hidupnya bahagia. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya, hidupnya bahagia. Kenapa? Apakah dia bahagia karena kekayaannya? Bukan, Pak. Dia bahagia karena dia mentaati Allah, sehingga Allah masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Dan ada, Bu, orang miskin dalam Al-Quran. Hari ini kan rata-rata kita takut miskin ini. Semua kita rata-rata takut miskin. Kenapa? Karena kita berkeyakinan kalau miskin pasti susah. Kalau miskin pasti sengsara. Padahal yang mendatangkan kesengsaraan, kesusahan dalam hati kita bukan kemiskinan. Para sahabat radhiyallahu an, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya kayak apa, Pak? Rumahnya kecil, terbuat dari pelepah kurma. Tapi apa kata Nabi? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allahu akbar. Nabi Isa alaihissalam jangankan rumah, tempat tinggal nggak punya. Nggak punya tempat tinggal, tapi hatinya dibahagiakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya dibahagiakan oleh Allah. Demikian juga Bapak Ibu. Hari ini kita mengira kalau aku jabatanku tinggi nanti bahagialah aku ini. Iya kan? Bu, demi Allah Pak, kalau pangkat kita mampu mendatangkan kebahagiaan, niscaya Fir'aunlah orang paling bahagia. Tapi kalau coba kita baca Al-Quran, bahagiakah Fir'aun? Tidak. Fir'aun tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena Fir'aun tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cabut kebahagiaan dalam hatinya. Sampai baru datang kabar akan lahir satu orang bayi yang akan menghancurkan kerajaannya, dia sudah gelisah gundah gulana. Saking gelisahnya, Bu, setiap bayi laki-laki yang lahir ketika itu diperintahkan untuk disembelih, untuk dibunuh. Susah kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhir hidupnya? Akhir hidup Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam Laut Merah. Dan jasadnya hari ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk contoh kepada kita. Walau pangkatnya tinggi, kalau tidak taat kepada Allah, hidupnya tidak akan dibahagiakan oleh Allah. Dan hari ini kita berpikir kalau harta saya banyak, saya bahagia ini. Kalau anak-anak saya ini saya tinggalkan harta yang banyak, nanti dia pasti akan bahagia. Pak, kalaulah harta mampu mendatangkan kebahagiaan, pastilah Fir'aun orang paling bahagia. Qarun, pastilah Qarun orang paling bahagia. Tapi coba kita baca Al-Quran. Bagaimana keadaan Qarun? Qarun ini kunci gudang hartanya saja dibawa oleh 70 ekor unta. Coba bayangkan. Kalau kuncinya saja dibawa oleh 70 ekor unta, berapa banyak pula gudangnya? Kalau gudangnya segitu banyak, berapa banyak hartanya? Ada hari ini orang yang mampu mengimbanginya? Nggak ada. Tapi bahagiakah Qarun? Qarun tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Bukan karena dia orang kaya, bukan. Qarun tidak bahagia karena dia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana akhir hidupnya? Akhir hidupnya ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya sekalian ke dalam tanah. Sampai kalau hari ini kita bilang kita dapat harta dalam tanah, dibilang harta Qarun. Padahal Qarun, Pak, tenggelamnya di Mesir sana. Iya kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasukkan keyakinan dalam hati kita. Saya akan bahagia kalau saya mengamalkan perintah-perintah Allah. Timbul pertanyaan, ada orang tanya, "Ustadz, aku sudah sholat nyaku, Ustadz. Udah puasa nyaku,
Tapi kok hatiku masih gelisah Ustaz? Kok masih susah aku? Masih gelisah aku? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama ini bukan cuma puasa, bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, bukan cuma ini. Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan agama di dalam kehidupan kita. Semakin sempurna agama dalam kehidupan kita, semakin Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Bagaimana Islam secara kaffah ini? Yang pertama, iman kita betulkan. Kata para ulama, Islam secara kafah itu ada 5 perkara. Yang pertama iman, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat muasyarah, yang kelima akhlak. 5 perkara ini mesti kita kerjakan, mesti kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hari ini Pak, ada orang udah sholatnya dia, iya kan? Tapi kalau jualan, timbangan dikurang-kuranginya. Muamalahnya nggak betul, sehingga ini mendatangkan kesusahan dalam hatinya. Dia sudah sholat 5 waktu, tapi muasarahnya nggak betul, sama ibu bapaknya masih melawan, sehingga hatinya nggak tenang. Sama tetangganya nggak bagusan, sehingga hatinya nggak tenang. Maka agama ini bukan cuma sholat, puasa, sudah sholat, sudah puasa, tapi dagang tetap cara-cara orang di luar Islam. Tidak. Maka untuk kesempurnaan penyampaian ini, insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Karena ini waktu kita mau sholat tarawih lagi, kalau diuraikan semuanya nanti terlalu panjang, ya kan? Mudah-mudahan ke depannya kita bisa ulangi lagi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.